Hah? Ternyata pakunya juga yang selama ini ada di gereja digambarkan sebagai paku Yesus tidak ada. Bahkan paku yang bengkok itu paku ternyata bukan paku Yesus, itu paku Yehohanan. Yang ditancapkan bukan di kaki telapak tapi di tumit sampai tumitnya hancur. Nah, dari beberapa gambaran religi ini saya ingin memberikan pembuka dengan segala rasa hormat dan segala kerendahan hati bahwa ada berbagai hal yang diperhadapkan kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Ternyata hal itu buatan abad-abad belakangan. Ya, kita langsung masuk ke sini. Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Berikutnya Dani. Sekarang pertanyaan saya sekarang adalah sejarah apa yang tadi ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini debat Ustadz Kainama dengan Pendeta Esra Soru. Apakah Yesus itu mati tersalibkan atau tidak? Kemudian kita lihat cuplikan keduanya di mana Pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Ustadz Kainama ini tidak menunjukkan sejarahnya, tapi yang ditunjukkan adalah tafsir-tafsirannya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Enggak, ini dilihat bisa enggak? Saya tanya dulu, hadirin bisa lihat ini? Lebih terang yang ini, baik yang ini saja. Bukan saya sekarang, untuk hadirin, bukan saya. Radiocarbon dating of the Shroud of Turin, ada izin dari tahta suci yang diberikan kepada penelitian di beberapa kampus termasuk Zurich diantaranya, untuk mengambil sedikit sekali potongan dari Shroud of Turin atau kain kafan Turin untuk diperiksa. Dan ternyata kain kafan Turin yang selama ini ada di tahta suci bohong. Geser ke gambar kedua, Ustadz Dani Sukron. Hasil penyelidikan dari radiokarbon tersebut menunjuk kepada angka dated to 1260-1390 AD, di mana ini jauh dari gambaran orang bahwa ini adalah kain kafan yang dibungkuskan kepada jenazah Jesus Christ atau Yesus Kristus. Sudah? Satu, runtuh. Ketiganya, Ustadz Dani Sukron. Begitu juga berlaku ketika radiokarbon dilakukan kepada serpihan-serpihan yang diakui sebagai serpihan suci dari salib suci, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan karena hasil radiokarbon itu menunjukkan ke abad ke-11. 2, silakan lanjut. 3, 14C dating of the Titulus Crucis. Titulus Crucis adalah tulisan yang di atas, kalau kita sering lihat ya dengan segala rasa hormat, ada tulisan di atas salib. Tapi salibnya biasanya pakai korpus, pakai apa? Pakai ada bentuk korpus. Itu di atasnya biasanya ada tulisan INRI. Ieso Nazarenos Rex Eodianus. Itu tulisan itu ada dibilang reliknya, relik sucinya, peninggalan dari dulunya. Ternyata palsu, tidak ada. Antara berkisar tahun 996 sampai 1023 berdasarkan radiocarbonate of the Titulus Crucis dengan menggunakan hitungan sentakan karbon, sinar karbon. Terakhir, paku. Hah? Ternyata pakunya juga yang selama ini ada di gereja digambarkan sebagai paku Yesus tidak ada. Bahkan paku yang bengkok itu paku ternyata bukan paku Yesus, itu paku Yehohanan. Yang ditancapkan bukan di kaki telapak tapi di tumit sampai tumitnya hancur. Nah, dari beberapa gambaran religi ini saya ingin memberikan pembuka dengan segala rasa hormat dan segala kerendahan hati bahwa ada berbagai hal yang diperhadapkan kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Ternyata hal itu buatan abad-abad belakangan. Ini yang memicu saya untuk melangkah ke inti tema yang ingin saya sampaikan. Berikutnya, dan geser ke bawah. Enggak, setelah ini Ron White yang tadi juga sama, IBSS, Institute Biblical and Scientific Society. Itu sama yang bikin penelitian. Nah, ini ke sini. Sebetulnya saya ingin ke sini. Setelah relik itu ternyata tidak ada. Dengan segala rasa hormat tidak ada relik itu. Relik suci tidak ada.
Tidak ada. Yang membuktikan siapa? Tata suci sendiri yang memberi izin kepada begitu banyak kampus dan para ahli, para expert yang tadi kita lihat di gambar pertama itu nama-namanya ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita langsung masuk ke sini. Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Berikutnya Dani. Markus dan Yohanes. Oh, sebelum ini enggak ada. Ini juga. Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3. Jadi 3 gospel sinoptik ditambah 1 kitab Yohanes sepakat Yesus mati jam 3. Berikutnya, Dani, Sukron, asik Dan. Markus dan Yohanes menuliskan kitab Markus, kitab suci saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Markus ini sinoptik dan Yohanes bukan sinoptik. Menuliskan sepakat bahwa Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Dasarnya apa? Markus 15 ayat 44 sampai 45, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran ya, loh, kenapa? Kok udah mati gitu. Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran, Yesus sudah mati karena baru 3 jam yang lalu Pilatus dada-dada sama Yesus mau jalan, mau berangkat ke Golgota. Beliau lepas, Pilatus lepas di Yohanes 19:14 sampai 16. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 baru dilepas ini berangkat menuju Golgota. Berangkat. Mohon maaf dengan segala rasa hormat kalau jalan-jalan itu yang jalan sama-sama itu yang pakai bendera kotak-kotak putih hitam itu. Kayak gitu. Baru jalan jam 12. Ayo jangan suara saya lagi. Ini aja ya. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, salibkan dia. Lalu yang di bawah tuh. Ini gambar saya dibuang aja. Saya nggak perlu lihat ini. Ya ini nggak berguna buat para muslimin wal muslimah. Gedein lagi. Ya. Di 19:16 harus bisa baca. Oke, naikkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Udah 10 minutes sudah. Ya. Jadi Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan itu. Oke, berikutnya Dani. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan, for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan. Mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini, Pilatus baru lepas antua yang kita sama-sama hormati beliau itu, Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litrostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Sedangkan come on, jangan tampilkan ini lagi, minta tolong. Saya nggak mau, ayo, saya tersendat. Maaf ya, jangan marah ya. Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis, kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu. Dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam, sekali lagi, paling cepat 6 jam, itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum, 3 cambuk tapi ada tersangkut, orang Ambon bilang tersangkut takai, jadi kalau ditarik hancur di belakang, itu pun sudah dihitung. Berikutnya, berangkat jam 12, perjalanan 3 jam, baru nyampe dia mati. Pilatus nggak percaya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea dan ia murid Yesus, ada seorang kaya namanya Yusuf Arimatea, dia adalah Sanhedrin. Orang yang di Kenneth juga, orang yang duduk di antara para anggota DPR dan senator sekarang. Dan dia juga termasuk rabai juga. Dia datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus. Di sini saya beri judul, Yusuf Arimatea tahu Yesus belum mati sebetulnya. Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati, dia tidak mungkin datang, lalu dia turunkan mayat itu, jenazah itu, karena tidak boleh bersentuhan dengan mayat menurut orang Yahudi, itu najis 7 hari. Ada masalah di sini. Di dalam ayat, bukan masalah, maksudnya perlu kita lihat secara detail lagi. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Muslimin wal muslimah rahimakumullah bersama para tuan dan puan guruku dari Kristen, para pendeta yang terhormat dan ahli teologi. Ini 2 kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Mayat itu petoma, bukan soma.
Soma itu body. Kalau petoma, corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya. Walaupun sudah koma-koma begitu. Orang pun bilang sudah ya kayak gitulah. Toh? Tapi kalau jenazah corpse itu petoma. Di sini ditulisnya soma dan diterjemahkannya mayat. Oke lah, silakan dilanjut. Dani, supaya kita cepat selesai. Ya udah 15 menit. Ya, oke ya. Tuh, strong definition soma, sebelahnya petoma. Soma itu tubuh sebagai keseluruhan. Jasmani tubuh, berarti masih hidup. Kalau petoma, mayat, mati, jenazah. Berikutnya Dani, syukran. Nah, ada satu hal yang tidak kita pikirkan sebagai orang Indonesia. Bahwa di dalam budaya Yahudi ada yang namanya aninut. Aninut ini tidak pernah ada istilahnya budaya Yahudi itu membalsem. Nggak ada. Dari Hongkong, nggak ada. Nggak ada apa pembalseman, tidak boleh, dilarang. Aninut namanya. Ya. Lalu di dalam kisah Yesus itu ada pembaluran mir dan aloe. Seberat 30 kilo kepada tubuh Yesus dan yang diturunkan. Nah, menyentuh itu tidak boleh. Ini yang membuat saya membaca ini, saya bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena tulisan ini memberikan keterangan yang luar biasa bahwa kenapa dia mau peluk itu body, kenapa dia mau peluk itu tubuh itu. Karena dia tahu itu masih hidup. Kalau sudah mati petoma dia nggak mau peluk itu, nggak mau turunin, nggak mau. Ya, karena di dalam Bilangan 19:11 itu ada orang yang kena kepada mayat yang najis 7 hari. 13-nya mayat yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci dan orang itu haruslah dilenyapkan. Bapak tua Yosef Arimatea itu dia mesti pimpin ibadah mengkali, besoknya kan Sabat. Bagaimana mungkin dia kena kepada mayat? 7 hari kemudian baru dia mentahirkan dirinya. Come on, wake up lah. Yuk kita yang enteng-enteng aja, nggak usah yang berat-berat. Berikutnya Dani. Tubuh Yesus bukan dibalsem, melainkan dibalur ramuan obat. Ya iyalah. Orang nggak boleh balsem, Yahudi nggak boleh balsem. Apa itu? Juga Nikodemus datang ke situ. On Tuhan ini Nikodemus, Om Niko ini datang mula-mula waktu malam. Membawa campuran itu bahasa Yunaninya mikma. Nomor konkordansinya silakan dicek sendiri, G3395. Lalu yang dicampur apa? Minyak mur. Ada dokter di sini, saya suka. Saya mau tanya, minyak mur itu resin. Namanya Smirna. Smirna itu resin atau getah dari mir. Smirna. Untuk bikin apa? Mengurangi rasa sakit. Analgesik. Saya suka kalau ada dokter di sini, saya suka. Jadi supaya saya tidak dibilang bohong. Toh? Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya? Gitu ya? Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit. Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya. Ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana. Kita tidak percaya bahwa apa yang ada di dalam kain kafan Turin itu adalah menunjuk kepada tubuh atau jasad Yesus yang sesungguhnya. Lalu kedua, di sini yang saya jadi masalah. Karena tema kitanya adalah historical Jesus. Saya kasih apa dulu ya. Karena tadi Pak Kainama sempat mengatakan bahwa tema ini saya yang berikan. Setengahnya. Karena tema historical Jesus itu ditawarkan oleh Pak Kainama. Tapi karena saya merasa bahwa historical Jesus itu terlalu luas, maka perlu dipersempit pada satu topik khusus. Karena itulah saya mengusulkan supaya topik khusus, misalnya ya, kalau kita bicara historical Jesus, kita bisa bicara topik Yesus itu pernah ada di dalam sejarah atau tidak. Atau Yesus yang pernah hidup dalam sejarah itu dipercayai sebagai Tuhan, Allah atau tidak oleh orang sejamannya. Ya, atau apa? Itu bisa sangat luas. Nah karena itulah saya minta persempit pada aspek kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini topik itu datang dari yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang adalah, sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih, yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics. Ini problem historical Jesus.
Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia ya, tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban. Dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya. Dan terbukti bahwa nggak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati, lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil, lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya, itu kan bukan soal sejarah Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir. Karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi, kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itulah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan bagaimana debat Ustadz Kainama dengan Pendeta Israel Soro. Jadi saya tidak menanggapi debatnya di sini, tapi saya menyarankan cobalah debat ilmiah. Jangan debat perang ayat, karena kalau debat perang ayat ini itu nggak ada gunanya. Yang ada itu malah mencaci maki terakhirnya. Yang mencaci maki bukan para pendebatnya, tapi para pengikutnya akhirnya mencaci maki. Cobalah debat ilmiah. Bagaimana ilmiahnya? Apakah sebuah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi? Karena membuktikan kitab suci itu benar-benar firman Tuhan, hanya dengan itu, apakah sebuah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi? Jadi kalau debat perang ayat itu kemudian dikhususkan lagi judul debatnya, kita misalnya harus di sini, apakah Yesus itu mati tersalibkan atau tidak boleh keluar dari situ. Yo, ini debat perang ayat malah apa? Akhirnya di sini mencaci maki para pengikutnya di sini. Jadi saya menyarankan cobalah debat ilmiah. Karena dengan debat ilmiah yang bisa membuktikan bahwa kitab suci itu benar-benar firman Tuhan. Kitab suci siapa yang di sini benar-benar firman Tuhan? Hanya dengan itu yang bisa membuktikannya. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.